Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak Wahab. Waalaikumsalam Mas Ajas. Aduh, teman-teman bertemu lagi dengan kami di acara Seruling Berseru Bukan Berseteru. Dan kali ini saya memang sengaja menyusul Bapak Abdul Wahab Salim yang kebetulan hari ini habis ngaji di Masjid Kampus Ar-Rabbaniyin. Ya, Masjid Kampus Ar-Rabbaniyin ini Bapak punya rutinan di sini ngaji secara virtual begitu, teman-teman juga pastinya banyak mengetahui. Nah, bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah Mas Ajas. Alhamdulillah. Ya, sehat-sehat lah. Semoga kita semuanya sehat juga. Amin, ya. amin. Ya, hari ini saya mau mendapatkan pencerahan ini Pak, kaitannya dengan menikah. Kan sudah cerah. Oh, iya, tapi walaupun saya sudah menikah, tapi sudah menikah, banyak ya? Ini ya teman-teman dekat saya itu ada yang ini persiapan mau nikah soalnya. Oh gitu. Iya, ada yang persiapan mau nikah dan sebenarnya menikah itu seperti apa sih sebenarnya? Apakah yang sebaiknya juga bagaimana? Tata caranya juga mungkin ada trik khusus begitu. Nah, kalau dulu teman saya itu pernah waktu saya menikah itu Pak, dibuatkan satu lagu namanya judulnya itu Menikah Itu Sederhana. Sederhana ya. Nah, tapi ini juga perlu diulas panjang begitu oleh Bapak mungkin. Iya. Ya tidak panjang lah, mungkin singkat boleh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mengulas pernikahan itu tentu memang membutuhkan waktu yang tidak sedikit Mas Ajas ya. Sekaligus di sana memang konsepnya banyak sekali. Mbah Hasyim Asy'ari itu sampai menulis kitab namanya Dhaul Misbah. Pernah saya tulis juga di salah satu jurnal. Itu juga konsep pernikahan. Juga mulai dari persiapan sampai bagaimana mencari pasangan, sampai bagaimana nanti kalau sudah menikah, tata caranya bagaimana, dan seterusnya sampai dinamika yang ada di dalam rumah tangga itu dijelaskan Mbah Hasyim. Dan di dalam kitab-kitab fikih juga banyak sekali yang berbicara masalah pernikahan sampai detail-detailnya. Kalau misalnya kita di pesantren dulu itu kan bahkan kitab-kitab khusus yang membahas tidak hanya nikahnya tapi sampai urusan urusan ranjangnya itu juga dibahas. Tetapi begini, kita awali dari bahwa konsep pernikahan itu kalau tadi disampaikan sederhana, ya kita bikin sederhana saja. Tetapi yang perlu dipahami bahwa jodoh itu memang hak mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak bisa kemudian kalau kita kadang-kadang ada yang sudah berta'aruf bahasamu ya, kalau bahasanya orang-orang lain itu berpacaran sudah 8 tahun pacaran tapi anggur-anggur tiba-tiba itu tiba-tiba ya ditikung kancane yang baru hanya kenal 3 hari. Sakit. Iya. Nggak boleh kita sakit. Ada yang kepengen punya mantu ini ternyata itu bisa ditukar atau tertukar, mantu yang tertukar, kemudian itu nggak bisa sakit hati karena yang namanya jodoh itu memang hak mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita inspirasikan dari sini Mas Anjas. Ayat tentang jodoh itu menggunakan diksi kholaqa. Tetapi untuk mawaddah warahmah itu menggunakan diksi ja'ala. Jadi huwallazi khalaqalakum min anfusikum azwaja. Tapi wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Lah ini dalam konteks tafsir biasanya itu ada yang memaknai begini. Khalaqa dengan ja'ala itu nek di bahasa Jawa dimaknani sama, ndadekake gitu atau menciptakan, membuat. Tetapi kalau di dalam bahasa tafsir biasanya itu dibedakan ya. Ada yang mengatakan bahwa khalaqa itu pokoknya mutlaknya ada di Gusti Allah. Tapi kalau ja'ala itu bisa jadi ada campur tangan kita sebagai manusia. Artinya dalam konteks pernikahan pun ini ternyata menggunakan dua diksi itu. Jadi jodoh itu memang hak mutlaknya Gusti Allah untuk menciptakan untuk kita. Tetapi untuk mencapai mawaddah warahmah, kebahagiaan, kasih sayang, itu ya ada campur tangan kita. Jangan sampai kita bilang aku yang penting pokoknya wis dianu kok. Ya wis dikai jodoh karo Gusti Allah. Tak jarno wae lah, tak pasrahno Gusti Allah. Jadi mangan yo lah, ora yo lah, ndak bisa kayak gitu. Jadi memang itu harus dipahami. Konteks Sehingga dan ja'ala. ya, tapi itu hanya salah satu pemaknaan ya, karena maknanya banyak. Jadi memang bahasa Al-Qur'an atau istilah Al-Qur'an itu sangat padat sekali. Kadang-kadang itu maknanya itu bisa macam-macam gitu. Nah, itu yang pertama. Sehingga
kita mendapatkan jodoh siapapun itu ya memang legowo bahwa itu adalah bidadari bagi kita yang laki-laki ya, kiriman Tuhan Allah Subhanahu wa taala untuk kita gitu. Kemudian yang selanjutnya kalau misalnya kita mencari yang seperti apa, idealnya memang upaya kita, karena memang kan ikhtiar itu kan tidak tidak dilarang ya. Upaya kita ya mencari sebagaimana yang memang disarankan oleh Kanjeng Nabi itu. Jadi ya li jamaliha wali maliha gitu kan, wali hasabiha wali diniha. Jadi memang nek iso sing cantik, kemudian sing sugih, kaya, kemudian dia memang keturunan baik-baik dari orang yang baik-baik, kemudian agamanya bagus gitu. Tapi untuk mencapai empat-empatnya itu kan sempurna sekali ya. Terus kita harus ngilo. Diprioritaskan Pak. Iya, kayak yang diprioritaskan ya far bidatidin taribat yadak. Bahasa hadisnya berarti kita harus mencari yang agamanya bagus. Iya. Dan agama itu dibuktikan dengan moralitas dan sejarah hidupnya dia gitu ya. Jadi agama itu kan husnul khuluq gitu kan, moralitas yang baik. Jadi yang agamanya bagus itu nanti akan beruntung dia, karena itu yang menjadi ukuran nanti dia menjadi pasangan hidup yang baik itu ya memang dari seberapa bagus agamanya yang juga dibuktikan dengan moralitasnya. Gitu kira-kira Mas Ajas. Nah ini tapi banyak ini teman-teman kita, teman-teman yang belum menikah, itu mereka satu belum ketemu jodohnya. Kalau belum ketemu ya dicari. Atau belum sudah ketemu jodohnya tapi mungkin teman-teman itu pada mengumpulkan ini untuk persiapan pernikahan. Nah, ini mungkin apa ini yang tipsnya Bapak untuk teman-teman yang semacam ini? Iya kan, dia yang penting mempersiapkan diri itu kan sebagaimana yang di dalam kitab-kitab fikih itu kan. Jadi ada orang itu memang yang mampu mau, ada yang mampu tapi belum mau, ada yang mau tapi nggak mampu, sehingga itu berkonsekuensi berimbas pada hukum fikih terhadap pernikahan. Nikah itu memang yang wajib karena dia sudah mampu, mau, kalau tidak dia akan terjerumus ke dalam ya misalnya perzinahan atau hal-hal yang dilanggar. Itu memang dia harus wajib nikah. Ada yang nikah itu hukumnya sunnah, ada yang makruh, bahkan yang haram, misalnya kayak gitu ya. Jadi itu kan elastis sekali bahasa fikih itu ya, terkait dengan tadi. Berarti dia satu harus mempersiapkan, dia punya kemampuan atau tidak, mempersiapkan materinya. Karena manistato aminkumul ba'ah bahasanya kan. Jadi kalau misalnya dia sudah punya ragatnya, dia sudah punya ragat itu bekal gitu, maka ya wes kan. Karena pernikahan itu aghadulil basor gitu, lebih bisa ngeremno mripat sing gelem merem tapi lo ya. Dan seterusnya, dan lebih menjaga pada mengkonok dan lain-lain itulah kira-kira begitu. Nah, makanya persiapan itu bisa persiapan lahir juga persiapan batin. Tetapi kemudian mohon dicatat bahwa pernikahan itu hal yang sangat real. Tidak seperti ketika kita pacaran. Realnya itu gimana Pak? Realnya memang kehidupan nyatanya begitu itu gitu. Artinya mbuh pas merem, mbuh pas melek, ya memang itu pasangannya. Jangan sampai kemudian berandai-andai lagi, karena memang ya wis iku gitu. Jadi ada cerita begini loh, zaman semono itu kan dianggap bahwa ini ya cerita antara Plato dengan Aristoteles lah kira-kira ya, tentang hakikat cinta dan pernikahan itu. Hakikat pacaran dan pernikahan lah kira-kira. Ketika itu kan tanya, "Guru, apa itu cinta?" gitu. "Oh, gini, di belakang rumah itu ada hutan yang sangat rimbun. Tolong saya carikan satu pohon saja yang kamu anggap paling bagus, kemudian satu loh ya, tidak boleh mengkhianati gurunya, satu harusnya yang paling bagus, bawa ke sini nanti." Kemudian si murid tadi menelusuri hutan itu, kemudian di awal dia itu sudah melihat pohon yang sangat bagus ya kan. Meh ditebang, tapi dia berpikir jangan-jangan nanti di ujung sana itu ada yang lebih bagus dari ini. Kemudian dia menelusuri terus sampai di ujungnya itu ternyata tidak ada yang lebih bagus dari yang di awal itu tadi. Sehingga dia terpaksa ke tangan gurunya dengan tangan hampa kan. Kosong. Ya, ke gurunya dengan tangan kosong. Terus gurunya bilang, "Lah mana pohon pesanan saya yang paling bagus? Tadi di awal itu saya lihat yang sangat bagus, Guru, tetapi saya pikir di ujung hutan sana itu masih ada yang lebih bagus dari itu, ternyata nggak ada," gitu kan. Akhirnya di sana ya itulah hakikatnya cinta itu. Kemudian
Kalau hakikat pernikahan apa guru? Ya sama, kamu ke kebun tapi yang di depan rumah sana, tidak di belakang lagi kan. Kamu telusuri saja, carikan saya bunga yang paling indah, tapi satu saja nanti gitu. Kemudian karena pengalaman cintanya itu tadi, dia menelusuri di awal-awal perjalanan, dia menemukan ada bunga yang paling bagus ya, ditebang. Setelah ditebang kemudian dibawa ke gurunya, tapi sambil menyelus, dan itu syaratnya tidak boleh mundur kan, harus maju terus. Nah, ketika itu ternyata setelah dia menebang satu bunga yang cantik itu tadi, di sekitarnya itu banyak sekali yang lebih cantik dari itu gitu. Lingak-lingok, dia berpikir, ini saya buang kemudian mengkhianati guru saya, atau tetap ini yang saya bawa ya. Sementara dia harus ambil satu itu. Akhirnya dia ke gurunya kemudian bilang, loh kok jelek sekali bunganya? Iya, karena pengalaman cinta saya kemarin itu guru, saya di awal itu lihat yang bagus ini kemudian saya ambil. Ya akhirnya saya pegang, ternyata di sekitar sana itu banyak yang lebih bagus dari ini. Akhirnya di sana gurunya bilang, ya itulah hakikat pernikahan itu. Artinya memang ya perlu ini ya, perlu hal yang dipegangi. Dan yang dipegangi itu ya namanya amanah. Makanya hadisnya Kanjeng Nabi itu, ya orang yang paling baik itu bahasanya memang ittaqullaha fin nisa ya. Urusan istri, urusan cewek itu memang hati-hati. Karena apa? Kamu itu mengambilnya itu dengan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu menghalalkan dia itu dengan menggunakan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Gitu Mas Ajas. Baik, terima kasih Bapak, ini sedikit pencerahan, tapi mestinya ini nanti banyak yang perlu dikupas sih Pak sebenarnya. Tapi karena waktunya terbatas, habis ini Bapak mau ngaji lagi, sudah ada santri yang ngantri. Jadi terima kasih Bapak. Dan itu teman-teman yang kita pelajari hari ini. Jadi yang belum menikah segera persiapkan diri untuk menikah ya. Tapi jangan tadi kalau sudah mengambil buah yang memang itu menjadi pilihannya, ya jangan lirik sana, lirik sini ya. Gitu ya. Yang harus pegang dengan penuh amanah tadi. Dan kita ketemu lagi mudah-mudahan di edisi selanjutnya. Akhirul kalam, Allahumma fiq lam tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.